Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terus Fadila dan teman-teman saya hari ini akan membahas tentang pandemi COVID-19 atau pandemi Corona. Dalam pembahasan tentang BLTDD atau bantuan langsung tunai dana desa. Di samping saya ada teman-teman saya yang bernama Saya Pak Tony. Saya Konflik Faisal. Saya Sandy Cahaya Permata. Jadi COVID terjadi pada saat 2020 di akhir Februari mulai masuk ke Indonesia dan menyebabkan beberapa besar dampak sosial dan ekonomi, yaitu seperti turunnya ekonomi dan turunnya pendapatan setiap kapita masyarakat Indonesia. Jadi kami di sini telah mendatangkan narasumber yang berasal dari Saya berasal dari pemerintah desa. Mungkin Anda menjelaskan yang dinamakan bantuan langsung tunai dana desa, dan BLTDD itu sendiri diturunkan karena adanya COVID-19, dan itu pun ada perpresnya untuk pembagian persentase dalam dana desa. Jadi 40% untuk bantuan langsung tunai dana desa. Setidaknya desa itu mempunyai dana desa sebesar 1M300. Nah itu dari 40%-nya untuk bantuan langsung tunai. Jadi 1M300 kurang itu dari 40%-nya hampir 400 juta lebih. Itu pun penerimanya di total KPM sebanyak 154 KPM. Penerima manfaat 154. Dan penerima itu per bulannya mendapatkan 300.000 selama 1 tahun. Ya. Jadi seperti itu penjelasan Mas Riko. Apakah ada pertanyaan dari Mas Tony atau Mbak Sandy untuk pertanyaannya? Saya ingin menanyakan ke Mas Riko, apa penyebab BLTD itu ada? Penyebabnya ya dikarenakan adanya COVID-19 ini pun sudah peraturan dari pemerintah sendiri. Kita sebagai pemerintah desa harus mengikuti persentase dalam pembagian dana desa itu. Ya contohnya 40% dari dana desa yang memang harus disalurkan benar-benar ke penerima manfaat. Gitu. Nah, masalah sebelumnya apakah ada yang ditanyakan oleh Mas Sandy? Terus gini Kak Riko, apa sih cara mendapatkan bantuan BLTD itu dari Ya dari desa itu persyaratan untuk mendapatkan BLTDD itu nanti disaring. Kalau di desa saya, pengalaman dari desa saya itu diserahkan kepada RT setempat. Per RT diberikan kewenangan untuk memilih warganya yang benar-benar tidak mampu dan layak untuk mendapatkan BLTDD. Ya dikarenakan BLTDD 40% dan di desa saya itu penduduknya jumlahnya hampir sekitar 9.000. 40% itu kan nggak bisa merata. Nah itu pun ada gesekan, ya ada yang meri lah. Istilahnya bersatu Nah, tidak mendapatkan jatahnya. Jadi kita sebagai pemerintahan desa ya harus benar-benar mencoba adil lah. Ya mencoba adil, mencari KPM yang benar-benar tidak mampu dan tepat sasaran gitu aja. Jadi diserahkan per RT-RT yang ada. Jadi RT dikasih kewenangan semuanya kayak desa saya 37 RT. Ada 37 RT, per RT itu 37 RT yang diharuskan dikeluarkan 154. 154 dibagi 37. Nah, itu hasilnya per RT
dari 154 dibagi 37 mendapatkan berapa orang. Jadi ya per RT sekitar itu. Jadi menunjuk siapa yang layak mendapatkan selama 1 tahun. Oh iya. Apakah Mas Edi akan ada pertanyaan lagi? Ada nih. Nah, dari bantuan itu Mas, apa saja yang diberikan pemerintah untuk masyarakat? Jadi dalam bantuan dari TDD itu berupa uang sebesar 300.000 per bulan Per bulan. selama 1 tahun. 300.000 kalau dilihat sih 300.000 ya per bulan kecil. Tapi kalikan 154 Oh iya. orang. Itu sudah berapa? Dikalikan 12 lagi. 12 bulan ya. Nah, yang ke 500 juta. Jadi dana desa 40% masuk ke bantuan langsung tunai. Yang 1 tahun. Jadi dampaknya ya sebenarnya ya sudah namanya aturan. Ya dampaknya pengurangan kegiatan dalam pemerintahan desa akhirnya. Sudah 40% kan untuk BLTDD itu. Sangat besar ya. Mengurangi anggaran yang biasanya 1 tahun yang bisa dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Jadi desa. kita mengurangi kegiatan-kegiatan itu untuk memfokuskan bantuan langsung tunai. Oh iya. Jadi per bulan ya kita kayak gimana ya, mengadakan pemberian bantuan langsung tunai itu. Jadi kita membuat LPJ laporan pertanggung jawabannya. Jadi ya harus ke kantor desa diundangkan dan syaratnya membawa KK, foto uang dengan undangan, itu nanti di SPJ-kan. Di SPJ kan. Tanggung jawabannya sih. Terima kasih atas jawabannya. Apakah Mas Tony punya pertanyaan lagi? Terus kendala-kendalanya apa saja sih Kak Riko dalam penyaluran bantuan sosial tunai itu? Kalau kendala dalam penyaluran sudah terbentuknya KPM 154 sih nggak ada. Tapi sebelum menunjuk orang 154 dari 9.000 orang itu yang ada gimana ya, perlu pertimbangan. Iya. Kita pun mengadakan musyawarah desa itu ada seperti BPD, Badan Permusyawaratan Desa, umpama tingkat desa BPD, tingkat daerah DPR lah, DPR-nya desa. Kita pun ya musyawarah. Jadi musyawarah pun itu enggak cukup 1-2 kali, berkali-kali. Jadi dikoreksi per orang ini emang benar-benar mampu enggak. Jadi kalau BPD-nya ini hitungannya masih ada yang di bawah lebih tidak mampu, jadi diganti saja, diganti lagi. Itu pun harus dibuatkan yang namanya perkades, peraturan kepala desa. Makasih atas jawabannya. Jadinya saya mau bertanya juga. Jadi apakah ada penyelewengan dana desa dalam bantuan langsung tunai dana desa yang terjadi karena Kalau selama ini nggak ada, soalnya sudah tersalurkan benar-benar ke KPM, penerima manfaat. Jadi kan kita kan setelah menyalurkan dana itu kan harus yang namanya membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban itu ada foto pas penerima sama yang ya penerima, serah terima ada bukti fotonya. Jadi ada banner yang nanti didatangkan dari pihak kecamatan, kadang ya Pak Camat, kadang perwakilan dari Pak Camat. Jadi nggak ada yang namanya. Cukup segitu ya jawabannya Pak Riko. Terima. Jadi atas pembahasan kami, kalau saya menyimpulkan di sini penyebab terjadinya atau diadakannya bantuan langsung tunai dana desa itu karena dampak pandemi dan syarat utamanya adalah tidak mampu secara ekonomi ya. Dan bantuan yang diberikan itu merupakan uang 300.000 per bulan yang akan diberikan selama 1 tahun, dan yang itu merupakan adalah
40% dari dana desa. Dan penerimanya itu pemilihan penerima itu sangat ketat yang dilakukan oleh aparatur desa ya. Terima kasih atas pembahasan kita kali ini. Saya Fadila dan Saya Pak Tommy. Saya Ridwan Faisal. Saya Sandy Permata. kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.